97 Rahme Radio, Your Vibe, Your Voice, menyuarakan cerita dan musik terbaikmu. Good people, kembali lagi bareng aku Melly Rahmalia di siaran aku hari ini di Rahmel Radio, Your Vibe, Your Voice, menyuarakan cerita dan musik terbaikmu. Apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat ya. Senang banget aku bisa hadir menyapa kamu hari ini. Tempat dimana setiap cerita punya makna dan setiap suara layak untuk didengarkan. Aku Melly Rahmalia yang bakalan nemenin kamu dalam beberapa menit ke depan. Seperti biasa, di sini gak cuma dengerin musik, tapi juga ngobrol santai dengan topik yang menarik dan pastinya nambah wawasan kamu. Hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, terutama buat kamu yang sering menikmati siaran radio atau televisi. Tapi mungkin belum banyak yang benar-benar paham tentang apa yang terjadi di balik layar, atau lebih tepatnya di balik suara yang kita dengar. Pernah gak sih kamu berpikir kenapa siaran radio itu bisa tetap nyaman didengar, tidak menyinggung dan tetap sesuai dengan norma yang ada? Nah Sobat Rahmel, ternyata semua itu diatur dalam sebuah sistem yang disebut dengan hukum penyiaran. Hukum penyiaran sendiri merupakan seperangkat aturan yang mengatur seluruh kegiatan penyiaran, mulai dari proses produksi, distribusi, sampai pengawasan isi siaran kepada masyarakat. Tujuannya jelas supaya semua siaran yang kita terima itu sesuai dengan kepentingan publik, norma sosial, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, dasar hukum utama penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-undang ini menjadi landasan penting agar dunia penyiaran tidak berjalan sembarangan, melainkan memiliki arah, tujuan, dan tanggung jawab yang jelas. Karena sebenarnya penyiaran itu bukan hanya soal hiburan semata Sobat Rahmel. Lebih dari itu, penyiaran punya peran besar dalam memberikan informasi, edukasi, bahkan membentuk pola pikir masyarakat. Jadi, apa yang disiarkan itu bisa berdampak langsung pada cara pandang kita terhadap dunia. Nah, Sobat Rahmel, supaya isi siaran tetap berkualitas dan etikanya, ada yang namanya pedoman perilaku penyiaran atau yang sering disebut dengan P3SPS. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh lembaga penyiaran agar tetap menjaga etika dalam setiap siaran yang mereka tayangkan. Nah, P3 ini bukan sekedar aturan biasa, tapi berisi prinsip, norma, dan batasan yang harus dipatuhi. Misalnya, siaran harus menghormati nilai agama, budaya, dan keberagaman masyarakat. Selain itu juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menghormati hak anak dan remaja seperti menjaga kepentingan publik. Tujuannya sangat simpel ya Sobat Rahmel. Yang pertama adalah pedoman perilaku penyiaran ini juga sangat luas. Salah satunya adalah untuk memperkuat peraturan atau persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum serta menjaga etika dalam dunia penyiaran agar tetap profesional dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, dalam dunia penyiaran juga ada yang disebut dengan standar program siaran atau SPS. Kalau P3 lebih fokus pada etika, maka SPS ini lebih mengatur tentang isi siaran secara teknis. Dalam SPS dijelaskan bahwa setiap program siaran harus bersifat informatif, edukatif, dan juga memberikan hiburan yang sehat. Artinya Sobat Rahmel, setiap siaran tidak boleh asal menarik perhatian saja, tapi juga harus memberikan manfaat bagi pendengar dan penonton. SPS ini berlaku untuk semua lembaga penyiaran, baik itu lembaga penyiaran publik, swasta, maupun komunitas. Jadi tidak ada pengecualian. Semua harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan agar kualitas siaran tetap terjaga. Lalu siapa sih yang mengawasi semua ini? Nah, di Indonesia sendiri ada yang namanya lembaga yang bernama Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. KPI inilah yang bertugas untuk mengawasi jalannya penyiaran, memastikan bahwa semua program sesuai dengan aturan P3 dan SPS. Kalau ada pelanggaran, tentu saja akan ada sanksi yang diberikan. Ini penting supaya lembaga penyiaran tetap bertanggung jawab atas apa yang mereka siarkan. Nah, dalam praktiknya, implementasi P3 dan SPS ini sangat penting loh Sobat Rahmel, karena tanpa adanya aturan yang jelas, siaran bisa saja menyimpang dari nilai-nilai yang seharusnya dijaga. Misalnya menampilkan konten yang tidak pantas, mendengar norma, atau bahkan merugikan masyarakat. Dengan adanya P3 dan SPS, dunia penyiaran menjadi lebih terarah. Program disajikan tidak hanya menarik, tapi juga mendidik dan memberikan dampak positif.
Dan yang paling penting, masyarakat sebagai pendengar atau penonton juga mendapatkan perlindungan. Kita bisa menikmati siaran dan lebih nyaman tanpa khawatir dan konten dari apa konten yang merugikan. Kalau dipikir-pikir, ternyata dunia radio itu tidak sesederhana yang kamu atau yang kita bayangkan gitu loh ya. Di balik suara yang kita dengar setiap hari, ada sistem, ada aturan, dan ada tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan oleh banyak pihak. Itulah yang membuat radio tetap menjadi media yang dipercaya hingga saat ini loh Sobat Rahmel. Karena bukan hanya menghibur, tapi juga memberikan nilai dan makna dari setiap siarannya. Nah Sobat Rahmel, dari obrolan kita hari ini, semoga kamu yang mendengarkan lebih paham bahwa setiap siaran yang kamu dengarkan itu tidak lepas dari yang namanya aturan dan etika yang sudah diatur sedemikian rupa. Dan sebagai pendengar, kita juga punya nih peran penting, yaitu menjadi pendengar yang cerdas. Kita bisa memilih siaran yang bermanfaat dan ikut menjaga agar media yang menjadi ruang yang positif bagi semua. Gak terasa ya Sobat Rahmel, waktu kita sudah hampir habis. Tapi tenang, sebelum aku pamit, aku bakal ngasih goodbye nih ke Sobat Rahmel hari ini. Dan stay tune terus ya pokoknya di Rahmel Radio, Your Vibe, Your Voice, menyiarkan cerita dan musik terbaikmu. Karena di sini bukan cuma soal musik, tapi juga tentang makna di setiap suara. Aku Maya Rahmalia, pamit undur diri. Terima kasih sudah setia mendengarkan siaran aku hari ini. Sampai jumpa dan selalu stay tune ya di siaran aku selanjutnya. So bye bye Sobat Rahmel.